Piala AFF 2022 lalu, Presiden Gianni Infantino yang kala itu ikut menyaksikan pertandingan sudah berjanji akan memasukkan Piala AFF ke dalam agenda FIFA. Assalamualaikum dan salam persaudaraan buat Malaysia dan Indonesia. Jadi guys, hari ini kita ketemu lagi membicarakan terkait dengan Indonesia. Masih lagi berkaitan dengan AFF, yaitu dalam dunia sepak bola guys, keputusan dan perkembangan melibatkan organisasi sepak bola, sama ada yang di lokal ataupun yang internasional ya, selalu menjadi topik hangat apabila ada satu-satu topik perhatian di antara supporter-supporter ataupun penggemar sepak bola yang mana terkait dengan AFF baru-baru ini. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah kemungkinan Indonesia akan keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF dan potensi inklusi teknologi Video Assistant Referee VAR dalam agenda rasmi turnamen AFF ini. Kedua-dua isu ini telah menimbulkan berbagai reaksi perdebatan di kalangan pencinta sepak bola baik di Indonesia guys maupun di seluruh kawasan ASEAN ini. Jadi permasalahan yang muncul seputar Indonesia ingin keluar dari AFF ini serta upaya terbaru yang dilakukan oleh AFF dengan mempertimbangkan penggunaan VAR dalam pertandingan-pertandingan mereka. Jadi yuk guys, kita semak dulu dalam video ini. Takut Indonesia keluar, FIFA masukkan AFF ke dalam agenda resmi. Benarkah ini guys berlaku? AFF akhirnya gunakan VAR. Ini judul dalam video pada kali yang ingin saya reaksi nanti di hujung video ini daripada channel Love Indonesia. Tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini guys sampai habis. Gianni Infantino ya, Presiden FIFA. Members, dear presidents, colleagues, it's my great privilege to welcome you to this AFC Extraordinary Congress here in Goa. Kalaulah benar sistem VAR ini digunakan guys dan juga AFF ini masuk dalam agenda FIFA, Masya Allah, ini satu lagi pembaruan. Tapi sudah berapa tahun kan cakap masuk ke agenda FIFA, tapi macam tidak pun yang akurat, yang sahih. Dia punya berita-berita yang betul-betul ini daripada PSSI ataupun daripada AFF sendiri menyatakan masuk ke agenda FIFA. Apapun, kita semak dulu nih guys video ini. Kita semak secara detail dan lengkapnya. Nanti saya akan reaksi di penghujungnya. Oke, ini channelnya guys, Love Indonesia ya. Jangan lupa untuk subscribe. Sintayong. Takut timnas Indonesia keluar, akhirnya AFF menggunakan VAR. Presiden FIFA Gianni Infantino memasukkan Piala AFF ke dalam agenda resmi FIFA. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sudah subscribe, like, banyak terima kasih dan share, komen. Pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF menggunakan Video Assistant Referee atau VAR lantaran kesal timnas Indonesia U23 dikerjai di final Piala AFF U23 2023 Sabtu 26 Agustus 2023. Dalam final melawan Vietnam di Stadion Rayong, wasit Hiroki Kasahara asal Jepang membuat banyak keputusan yang sangat merugikan timnas Indonesia U23. Sejumlah keputusan kontroversial itu pun turut mempengaruhi kekalahan yang diderita Indonesia usai kalah 5-6 dari Vietnam dalam adu penalti. Kemudian sulitnya memanggil pemain ke timnas Indonesia untuk mengikuti Piala AFF sangat sulit karena pemain ditahan oleh klubnya, sebab klub tak punya alasan untuk melepasnya karena AFF tak masuk ke dalam agenda resmi FIFA.
Sudah waktunya event sepak Ini juga masalahnya kan, AFF ini. Dia tidak dalam agenda resmi FIFA. Jadi klub pun tidak akan melepaskan pemain-pemain mereka karena pemain itu juga perlu dijaga dari segi kesehatannya, dari segi pemakanan latihannya di dalam klub. Jadi klub tidak mau melepaskan untuk pemain-pemain yang berpotensi ini untuk mewakili negara mereka sendiri. Sebab tidak ada dalam agenda FIFA dan klub tidak boleh dihukum atau dibagi sanksi tindakan sembarangan sekiranya AFF ini tidak masuk ke agenda FIFA. Nah, inilah sebabnya perlunya AFF ini masuk ke agenda resmi FIFA, guys, supaya pemain-pemain yang berpotensi, pemain berpengalaman, contohlah macam Indonesia baru-baru ini kan, Rizky Ridho tiada main, Marcelino Ferdinand tiada main, Fajar Fatur Rahman tidak main, sebab klub-klub dorang tidak ingin melepaskan pemain-pemain ini. Pemain-pemain ini juga bermain di liga mereka, di klub mereka sendiri. Tetapi kalau AFF ini dalam agenda FIFA, sudah tentu klub akan melepaskannya karena itu terikat dengan peraturan yang ada di dalam FIFA itu sendiri. Kita teruskan, bola guys. terbesar se-Asia Tenggara tersebut masuk agenda FIFA agar klub bisa melepas pemain terbaiknya ke timnas. Pada saat Piala AFF 2022 lalu, Presiden Gianni Infantino yang kala itu ikut menyaksikan pertandingan sudah berjanji akan memasukkan Piala AFF ke dalam agenda FIFA. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen FIFA. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang, ucap Gianni Infantino seperti dikutip dari Zing News. Jika kita bekerja sama, saya yakin Piala AFF akan semakin menjadi besar dengan persetujuan dari FIFA, tegas Gianni Infantino. Turnamen ini dianggap sebagai agenda penting bagi kawasan Asia Tenggara. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, masyarakat Asia Tenggara semuanya sangat menyukai sepak bola, ucap Gianni Infantino. Sementara itu pelatih timnas Indonesia Sintayong sepertinya masih sangat kecewa dengan hasil final Piala AFF U23 2023, di mana Indonesia harus puas menjadi runner-up. Sintayong mengunggah video di Instagram yang berisi insiden yang merugikan Garuda Muda. Diawali dengan peristiwa penalti yang didapat Malaysia U23 pada laga pertama grup B. Dalam kejadian itu Fergus Tierney diving saat berebut bola dengan Kadek Arel. Indonesia lagi-lagi dihukum penalti kontroversial, kali ini di final Piala AFF U23 melawan Vietnam. Penalti itu diberikan usai Alvendra Dewangga dianggap menjegal Nguyen Min Kuang dalam tayangan. Tapi kalau ada sistem VAR ini kan, kita tengok ulangannya. Begini. Tanpa ada kontak. Seolah-olah macam menjatuhkan diri juga lah kan pemain Dewangga. Yang paling mencolok dalam sejumlah kerugian Indonesia adalah saat Nguyen Hok Puk menyikut kepala Haikal Al-Hafiz ini lagi. pada babak kedua ekstra. Yang dia sikut tuh. Sintayong juga menyertakan sejumlah pelanggaran beruntun pemain Vietnam kepada pemain Indonesia pada menit ke-74. Gila pemain Vietnam nih. Indonesia secara Tengok ini. Satu, dengan kasar oleh dua, akan tetapi wasit Hiroki Kasahara asal Jepang tiga. Selepas tiga ini baru dia tiup whistle ini, guys. Ini betul-betul mengecewakan, betul. Lepas tu dia bagi kartu yang dengan yang last nih. Sepatutnya yang pertama tuh dia kena tiup whistle. Ini. Vietnam. Ini sepatutnya. Pada James Kelly Sawyer pada menit ke-109 bisa jadi kerugian terbesar Indonesia di final tersebut. Pasalnya saat itu James Kelly tidak dalam posisi offside dan dalam posisi mana ada offside? Masya Allah, dia tiup pulau tendangan offside. Beckham Putra yang mengenai sikut Ini lagi handball tidak dianggap handsball yang bisa berbuah penalti oleh wasit Kasar. Kena sini guys, aduh, banyaknya peluang. Kerugian Indonesia itu membuat Sintayong betul. Nah, tengok tuh. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu sampai disebut mengeluarkan kata-kata. Nah, sini guys. Padahal tuh sudah wasit tuh depan-depan matanya, ndak dia nampak. Aduh, betul-betul wasit nih. Pada wasit setelah di kartu kuning. Jika ini dia marah betul Sintayong sekali atau dua kali di setiap turnamen, saya berharap VAR segera diperkenalkan untuk membantu perkembangan sepak bola. Boleh dikasih kartu kuning Sintayong, guys. Ini yang Sintayong memang benar jika turnamen. Jadi inilah betul-betul lah Sintayong marah betul. Sebab dia nampak dalam permainan ini banyak dia punya yang tidak adil untuk pengadil ambil
sepatutnya yang kena penalti dia tidak bagi penalti, yang offside dikasih offside. Banyaklah guys. Tadi itu pun 3 kali dijatuhkan pemain Indonesia, yang terakhir itu baru dia bagi free kick. Jadi masalah wasitnya, dia punya asisten wasit juga yang di garisan itu pun begitu. Nggak tahu lah kenapa. Sudah menggunakan VAR dan event AFF sudah masuk agenda FIFA, maka posisi timnas Indonesia di AFF akan lebih baik, serta akan semakin kecil peluang para mafia bola untuk berlaku curang kepada Indonesia. Betul. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya, dan salam olahraga. Oke guys, itu dia tadi. Kalaulah benar ya, AFF ini dimasukkan dalam agenda resmi FIFA, dan juga penggunaan sistem VAR ini digunakan sepenuhnya nanti di AFF akan datang, insya Allah. Pasti Indonesia ini akan satu hari nanti menjadi juara 1. Sekarang ini memang tidak dinafikan lagi lah wasit yang menyebabkan beberapa peluang-peluang yang terhidang oleh Indonesia tidak dapat diterjemahkan dengan gol disebabkan oleh kesilapan wasit itu sendiri. Jadi kita nampak tadi dalam video ini kan ada banyak guys kesalahan, termasuk sikutan, handball, lepas tu free kick, offside. Itu semua di luar jangkaan ataupun tindakan yang tidak masuk akal. Contoh tadi onside, dia kasih offside. Handball, dia tidak tiup, padahal wasit tuh disitulah dekat sangat dengan pemain yang terkena handball tuh, disikut, dia tidak bagi apa-apa kartu. Lepas tu 3 kali dijatuhkan pemain Indonesia, kali ketiga baru dia tiup whistle tuh. Jadi itu menyebabkan kemarahan yang memuncak untuk pelatih Sinteyong. Sinteyong ini seorang yang sentiasa cool, tenang, walau apapun terjadi. Tetapi kali ini guys, Sinteyong tidak duduk diam. Dia nampak sudah kesalahan ini wasit. Jadi dia terus marah sampai dia pun dikenakan kartu kuning. Jadi wajarlah Indonesia menulis surat aduan ini kepada AFF. Tetapi kalau jajaran petinggi AFF ini tidak diganti guys, sampai bila-bila lah AFF ini akan jadi begini ya. Dan kalau tidak digunakan sistem VAR itu, memang tidak akan berubahlah AFF ini nanti. Sebab penggunaan sistem VAR ini sangat bagus ya. Yang mana dalam sepak bola diperkenalkan untuk meningkatkan keadilan dan ketepatan dalam mengambil keputusan dalam pertandingan ini. Sebab manusia ini, wasit ini seorang manusia biasa yang meskipun dia berpengalaman lama mengadili peluang-peluang besar, tetapi dapat membuat keputusan yang kurang akurat juga ini. Sebab kalaulah contoh ada mafia yang pergi bayar dia kan, dia buat saja keputusan yang salah, dia tidak mengadili seadil-adilnya. Tetapi kalau ada sistem VAR ini, kalau dia buat salah keputusan, boleh dilihat lagi di sistem VAR, dan sistem VAR ini akan membantu ya, membantu untuk memperbetulkan kesilapan yang dibuat oleh wasit tadi. Jadi itu dari segi meningkatkan keadilan itu sangat-sangat membantu ya dalam pertandingan. Kemudian dia akan mengurangkan kontroversi sistem VAR ini nanti. Nah itu pentingnya ada sistem VAR. Jadi dia mengurangkan kontroversi, polemik, dan juga antara pemain dan pelatih dan sebagainya lah kan. Kemudian dia memastikan kepatuhan kepada aturan yang ada dalam sepak bola ini kalau ada sistem VAR ini. Lagi satu, permainan akan menjadi fair play. Tidak terganggu oleh keputusan-keputusan wasit yang tidak adil. Kemudian kualitas pertandingan menjadi baik dan menghindari manipulasi dalam pertandingan seperti mafia sepak bola ini. Kita ketahui pada zaman sekarang ini memang banyak mafia sepak bola guys. Itu antara kegunaan sistem VAR itu yang perlu kita dukung, dan AFF ini perlu dimasukkan dalam agenda resmi FIFA. Barulah AFF ini akan jadi bersih, tidak dinodai dengan keadaan seperti ini lagi. Jadi kalian mungkin berpandangan lagi
jauh guys terkait dengan perkara ini, kalian boleh komentar di ruangan kolom di bawah untuk membantu menyelesaikan masalah ini, bagaimana harus dilakukan untuk AFF pada masa-masa yang akan datang. Oke guys, jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.